Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini merupakan lanjutan video dari video sebelumnya. Kita akan membahas masih pada bab persamaan polinomial. Hari ini kita akan membahas sifat operasi aljabar pada polinomial. Sama halnya seperti operasi yang lain, ada penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Nah, untuk polinomial, jika Pnx adalah polinomial berderajat n, ya, derajatnya n. Kemudian ada Qmx dengan derajatnya adalah m, maka berlaku. Nah, jika Pnx dijumlahkan atau dikurangkan dengan Qmx, maka derajat dari Pnx dijumlahkan atau dikurangkan dengan Qmx adalah n jika n lebih dari m, atau m jika m lebih dari n. Maksudnya adalah, misalkan ini polinomial pertama, kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan polinomial kedua. Polinomial pertama derajatnya n, polinomial kedua derajatnya m. Nah, kita disuruh mencari derajat hasil penjumlahannya atau hasil pengurangannya. Maka derajat hasil pengurangan atau derajat hasil penjumlahannya adalah sama dengan derajat terbesar antara kedua polinomial ini. Jadi kalau n lebih besar, ya, n lebih besar daripada m, maka derajat hasil penjumlahannya atau pengurangannya adalah n. Tetapi jika derajat m lebih besar, maka yang menjadi derajat hasil penjumlahan atau pengurangannya adalah m, karena m lebih besar daripada n. Begitu ya. Kemudian misalkan ada dua buah polinomial, misalnya Pnx dikali dengan polinomial kedua atau Qmx, maka derajat hasil perkalian dua buah polinomial itu adalah n ditambah m. Derajatnya ditambahkan. Intinya kalau dua buah polinomial dikalikan, maka derajatnya dijumlahkan. Contoh, diketahui Px sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x dikurang 1 dan Qx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5. Tentukan derajat dari yang pertama, Px ditambah Qx. Yang kedua, Px dikurang Qx. Dan yang ketiga, Px dikali Qx. Nah, kita selesaikan yang pertama. Ya. Px sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x dikurang 1. Ya. Pangkat tertinggi dari x ini pada persamaan Px adalah 3. Sehingga derajat dari Px sama dengan 3. Kemudian, pangkat tertinggi dari x pada persamaan Qx adalah 2. Maka derajat dari Qx sama dengan 2. Nah, karena Px dijumlahkan dengan Qx, dijumlahkan ya, maka derajat hasil penjumlahannya adalah melihat yang mana lebih besar antara derajat Px dan derajat Qx. Karena dalam soal ini, yang lebih besar adalah derajat Px, ya, derajat Px itu 3, maka derajat hasil penjumlahan Px dan Qx mengikut ke derajat yang lebih besar antara Px dan Qx. Yang lebih besar adalah 3, sehingga derajat dari Px tambah Qx adalah 3. Ini kita bisa buktikan dengan cara menjumlahkan secara langsung Px dan Qx. Nah, ini kita jumlahkan. Px itu tadi adalah x pangkat 3 dikurangi 2x kurang 1 ditambah dengan Qx adalah 3x kuadrat kurang 5. Kita jumlahkan suku-suku sejenisnya. X pangkat 3 dijumlahkan dengan yang ada x pangkat 3-nya. Lihat, tidak ada ya. Jadi tetap x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 3x kuadrat dikurangi 2x. Kemudian negatif 1 ditambah dengan negatif 5. Hasilnya negatif 6. Perhatikan. Px ditambah Qx hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 2x dikurang 6. Derajatnya adalah 3 karena pangkat tertinggi dari Px tambah Qx adalah 3. Ya. Jadi sama. Boleh langsung menentukan dengan definisi tadi. Boleh kalian jumlahkan dulu, kemudian kalian lihat derajat x yang tertinggi berapa. Yang kedua, Px dikurangi Qx. Sama definisinya tadi. Kalau dikurangkan, maka lihat mana yang lebih tinggi antara derajat Px dan Qx. Yang lebih tinggi itulah derajat dari hasil pengurangannya. Karena derajat yang lebih tinggi adalah Px, maka
derajat dari Px dikurangi Qx sama dengan derajat Px, yaitu 3. Kita bisa operasikan juga sama seperti tadi. Kita kurangkan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat, kemudian negatif 2X, negatif 1 dikurang negatif 5, hasilnya positif 4. Oke, selanjutnya untuk Px dikali Qx. Ingat, kalau dua buah polinomial dikalikan, maka derajat dari hasil perkaliannya adalah dengan menjumlahkan derajat polinomial pertama, yaitu 3, dengan derajat polinomial kedua, yaitu 2. Jadi, derajat dari Px dikali Qx adalah 3 tambah 2, sama dengan 5. Atau kita dapat buktikan dengan cara mengalihkan secara langsung. X pangkat 3 dikurangi 2X kurang 1 dikali dengan 3X kuadrat dikurangi 5. Nah, X pangkat 3 dikali dengan 3X kuadrat, hasilnya 3X pangkat 5. Kemudian negatif 2X dikali 3X kuadrat, hasilnya adalah negatif 6X pangkat 3. Ya, negatif 2 dikali 3 negatif 6, X dikali X pangkat 2 hasilnya X pangkat 3. Kemudian negatif 1 dikali 3X kuadrat, hasilnya negatif 3X kuadrat. Kemudian X pangkat 3 dikali negatif 5, hasilnya negatif 5X pangkat 3. Kemudian negatif 2X dikali negatif 5, hasilnya positif 10X. Terakhir, negatif 1 dikali negatif 5, hasilnya positif 5. Kemudian kita selesaikan. Suku-suku sejenis kita jumlahkan. 3X pangkat 5, tidak ada ya teman yang lain. Kemudian negatif 6X pangkat 3, jumlahkan dengan yang ada X pangkat 3-nya. Yang ini ya. Negatif 6X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 3, hasilnya negatif 11X pangkat 3. Dikurangi 3X kuadrat ditambah 10X tambah 5. Perhatikan, hasil perkaliannya pun pangkat tertinggi dari X adalah 5, sehingga derajat dari Px dikali Qx adalah 5. Oke, selanjutnya faktor dari suatu polinomial. Untuk setiap X sama dengan X1, elemen R yang memberikan Fx1 sama dengan 0, maka X sama dengan X1 merupakan akar-akar dari persamaan Fx sama dengan 0. Dan X kurang X1 adalah faktor dari polinom Fx tersebut. Maksudnya adalah, misalnya ada suatu bilangan kita sebut dengan X1. Kalau X1 tersebut disubstitusi ke polinomial atau ke Fx, hasilnya sama dengan 0, maka X1 tadi itu merupakan akar-akar dari fungsi tersebut. Ya, akar-akar dari fungsi tersebut. Kemudian X dikurangi X1 itulah faktornya dari polinom tersebut. Oke, kita ke contoh. Diketahui polinomnya Px sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat dikurangi X ditambah 30. Selidiki apakah X sama dengan 3 dan X sama dengan 5 merupakan akar-akar dari Px. Ya. Kita selidiki X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Apakah dia merupakan akar-akar dari ini? Yang kedua, selidiki apakah X plus 2 merupakan faktor dari Px. Oke, kita jawab. Yang pertama, untuk mengetahui apakah X sama dengan 3 merupakan faktor dari Px, caranya adalah dengan mensubstitusi X sama dengan 3 ke Px. Jadi kita ganti X-nya sama dengan 3, ini. Px jadi P3, kemudian X pangkat 3 menjadi 3 pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat. Nah, X-nya kita ganti menjadi 3, jadinya 3 pangkat 2 dikurangi X ditambah 30. Nah, P3 itu sama dengan 3 pangkat 3, sama dengan 27. Kemudian 6 dikali 3 pangkat 2, 9. 9 kali 6, 54. Dikurangi 3 ditambah 30. Nah, P3 itu sama dengan 27 kurang 54, hasilnya negatif 27. Negatif 27 dikurangi 3, hasilnya negatif 30. Negatif 30 ditambah 30, hasilnya 0. Nah, terbukti bahwa P3 itu sama dengan 0. Karena P3 sama dengan 0, maka
X sama dengan 3 adalah akar-akar dari PX sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat dikurangi X tambah 30. Kemudian X sama dengan 5. Kita mau cari tahu apakah dia merupakan akar-akar dari PX atau tidak. Caranya adalah dengan mensubstitusi X sama dengan 5 ke PX. Kalau hasilnya sama dengan 0, maka X sama dengan 5 merupakan akar-akar dari PX. Kita substitusi. P5 sama dengan 5 pangkat 3. Karena ini X pangkat 3 menjadi 5 pangkat 3. Kemudian dikurangi 6 dikali X kuadrat. X-nya kita ganti jadi 5. Dikurangi X. X-nya jadi 5 tambah 30. Berarti P5 sama dengan 5 pangkat 3. Hasilnya 125. Kemudian dikurangi 6 dikali 25. 25 kali 6 hasilnya 150. Dikurangi 5 ditambah 30. Nah, 125 kurang 150 hasilnya negatif 25. Negatif 25 kurang 5 hasilnya min 30. Min 30 tambah 30 hasilnya sama dengan 0. Jadi P5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5 adalah akar dari PX sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat dikurangi X tambah 30 sama dengan 0. Intinya adalah kalau mau menentukan apakah nilai X itu merupakan akar dari suatu polinomial, caranya adalah substitusi nilai X itu ke persamaan. Kalau hasilnya sama dengan 0, maka dia merupakan akar. Oke, selanjutnya. Selidiki apakah X plus 2 merupakan faktor dari PX. Ya, X plus 2 merupakan faktor dari PX. Caranya pertama adalah, misalkan dulu ini itu sama dengan 0. Ya, misalkan ini sama dengan 0. Kemudian karena sama dengan 0 berarti bisa kita pindah ruaskan yang 2 ke kanan. Hasilnya X sama dengan min 2. Nah, untuk mengetahui dia faktor, kita cari tahu dulu apakah dia merupakan akar atau tidak. Nah, caranya adalah kita substitusi X sama dengan min 2 ke PX tadi. Kalau hasilnya sama dengan 0, maka dia merupakan akar. Nah, P sama dengan min 2. Nah, P min 2 itu sama dengan X pangkat 3. Jadinya min 2 pangkat 3. Kemudian dikurangi 6 dikali X kuadrat. Nah, kita ganti jadi min 2. Jadinya min 6 dikali min 2 pangkat 2. Dikurangi min 2 tambah 30. Nah, P min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 min 8. Kemudian min 2 pangkat 2, 4. 4 kali 6, min 24. Ditambah 2. Hasilnya karena ini ya, negatif ketemu negatif. Hasilnya plus 2. Tambah 30. Nah, min 8 dikurangi min 24. Hasilnya min 32. Min 32 tambah 2. Hasilnya min 30. Min 30 tambah 30. Hasilnya 0. Jadi, P2 sama dengan 0. Karena P2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2 adalah akar dari PX. Nah, karena ini akar dari PX, maka X dikurangi min 2 atau X plus 2 adalah faktor dari ini. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.